Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Sehat semuanya? Sehat. Ya. Sekarang kita akan belajar coding. Belajar apa? Coding. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Dipimpin oleh ketua kelas. Duduk siap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Semuanya berdiri. Ya. Menyanyikan itu lagu Garuda Pancasila untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, rasa negara, rakyat adil Nusantara. Sekarang semuanya boleh duduk kembali. Ibu absen, apakah hari ini datang semua? Hadir semua? Hadir. Ada yang sakit tidak? Tidak Ya. ya? Alhamdulillah semuanya sehat. Nah, coba kalian lihat ke depan. Nah, ya. Pada pelajaran coding hari ini, coba perhatikan ada tujuan pembelajarannya. Ya, apa tujuan pembelajarannya, Bu? Siswa dapat membuat program sederhana sesuai instruksi dalam praktik langsung. Tahu program? Tahu robot? Tahu. Biasanya robot bergerak ya itu melalui program. Jadi ada program yang menginstruksikan robot, maka robot akan bergerak. Contoh ini kipas angin tahu? Kalau kita pencet nomor 1 maka muternya kecil. Kedua mulai besar. 3 tambah besar. Itu gerakannya itu robot. Itu pemrograman. Paham nggak? Iya. Nah, di sini kalian nanti setelah belajar mampu membuat program sederhana sesuai instruksi dalam praktik langsung. Lalu alur tujuan pembelajarannya di sini ya, siswa dapat membuat program instruksi sederhana melalui aktivitas sehati yang dibuat bersama kelompoknya dengan kreatif. Nanti ada kerja kelompok ya. Nanti ada yang berperan sebagai robot, ada berperan sebagai pemrogramer. Siapa di sini yang mau jadi robotnya? Gampang ya. Siswa dapat mempraktikkan peran programmer dan peran robot sebagai penerima instruksi dengan sehati. Ya. Perhatikan lagi. Nah. Ibu mau bertanya. Kalau kamu pergi ke kantin, apa saja yang akan kamu lakukan? Coba ibu mau bertanya kepada Asep. Saat Asep pergi ke kantin, apa saja arah yang kamu ambil? Asep, kalau Asep nih mau ke kantin, kira-kira arah mana saja? Apa ke kanan dulu? Dari kelas kemana dulu arahnya? Ke kanan. Ke kanan, terus Ke kiri. ke kiri, Ke kiri lagi. ke kiri lagi sampai kantin. Yang dikatakan oleh Asep itu tadi yang dikatakan oleh Asep itu arah ke kantin. Nah, itu pemrograman. Ya. Lalu pernahkah kamu salah memberi arah ke teman? Kenapa bisa salah? Pernah nggak memberi arah yang salah kepada teman? Contoh, ada SD lain
harusnya sebelah kiri, tapi kamu mengatakan sebelah kanan, karena nggak kayak gitu. Lalu anak tersebut masuknya malah ke kantor atau masuk ke kelas 6, padahal toilet itu di sebelahnya. Gitu ya. Coba perhatikan lagi. Nah, kegiatan yang tadi Ibu sampaikan, tadi yang Asep jawab ya, itu adalah kegiatan seperti menggerakkan sebuah robot atau tokoh dalam suatu program. Itu si Asep berlaku sebagai robot. Misalnya ke Ibu, saya ke kanan, si Asepnya ke kanan. Nah, si Asep jadi robot. Ibu jadi programnya, ya, yang mengarahkan. Ketika ada yang bertanya ke si Wika, tolong dong, kalau toilet itu sebelah mana? Kata Wika, kalau dari kelas 6 belok kiri, nanti ke kanan. Nanti anak tersebut mengikuti arahan si Wika. Si Wika pemogramnya, lalu anak yang diarahkan yang nurut sama si Wika itu suatu robot. Jadi ini tuh belajar komputer tanpa komputer. Ya, kita belajar pemrograman tanpa komputer bisa dalam kehidupan sehari-hari. Ya, pemrograman itu bukan hanya lewat komputer. Ini contoh sederhananya. Paham nggak? Robot akan membaca perintah dari data yang diajarkan manusia. Maka data yang harus diberi harus jelas dan lengkap. Karena perlu jelas kalau memberikan instruksi ini sebelum kalian membuat coding yang bagus, misalnya mau membuat robot beneran, kita juga harus jelas memberikan instruksi dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, mau nyeduh kopi, ya. Adik kamu bertanya kepada kamu, Teteh, kalau misalnya nyeduh kopi gimana sih caranya? Sobek bungkus kopinya. Tak jelas, entong main masukkan ke dalam gelas, nanti adik kamu akan memasukkan cangkang berupa cangkangnya pun ke dalam gelas. Itu instruksi yang tidak benar. Paham nggak? Paham nggak di sini antara pemrogram dan robot? Jadi pemrogram itu yang memberikan instruksi, nanti robot itu yang menjalankannya. Coba semuanya berdiri. Bu, di sini akan berperan sebagai pemogram. Kalian berperan sebagai robot. Siap, Brek? Nah, kalian mengikuti instruksi Ibu kan? Coba sekarang satu langkah ke depan, jalan. Oke, bagus. Satu langkah ke belakang, jalan. Oke, pas kalian tahu. Satu langkah ke kiri, jalan. Ayo, kiri, mana kiri? Satu langkah ke kanan, jalan. Nah, kalian di sana semuanya ya, murid-murid Ibu kelas 6 menjadi robot dan Ibu menjadi pemogramnya. Duduk kembali. Ya, tepuk tangan untuk kita paham ya. Coba. Sekarang, nah di sini ya. Oke. Nah, Ibu kan sudah membagi kalian ke dalam 4 kelompok. Di sini Ibu akan membagikan lembar kerja. Di sini nanti kelompok, misalnya ini kelompok 1, 2 orang menjadi pemogram, 3 orang menjadi robot. Ini juga sama, satu kelompok itu dibagi 2. Ada yang menjadi pemogram dan ada yang menjadi robotnya. Nanti masing-masing akan diberi lembaran. Jadi jawaban pemogram dan robot harus sama. Ya, jawabannya harus apa? Harus sama, tidak boleh berbeda. Coba perhatikan ke depan. Perhatikan, ini aktivitas sehati. Robot ingin mengambil bendera. Buatlah jalannya agar robot dapat sampai ke tujuan.
Jadi ini robot itu mau mengambil bendera, benderanya ada di bawah. Tuh, ya. Robotnya mau ngambil bendera, kalian buat jalannya. Gampang. Contoh. Setiap langkah ibu nilai 10 poin. Ingat, setiap langkah ibu nilai 10 poin. Contoh ibu pemogramnya. Kata pemogram, turun. Nah, itu dulu. Ada kiri, kanan, instruksinya di sebelah sana. Ya. Ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah. Contoh, kata pemogram gini. Bawah 1 langkah. Set. Ngerti nggak? Lalu kanan 1 langkah. Set. Atau misalnya kanannya mau 2 langkah. Kalau katanya kanan 2 langkah langsung selangkah 2 langkah. Jadi harus sama instruksinya. Paham nggak di sini? Ulangi lagi ibu ya. Nih, nanti kelompoknya ibu akan bagi 2. Bagi berapa? 2. Satu kelompok itu dibagi 2. Sebelah sini pemogram, sebelah sini robot. Masing-masing memegang instruksinya. Pemogram memegang instruksi, robot memegang instruksi, tapi berjauhan. Tapi hasilnya harus sama. Contoh, ibu pemogram bawa pensil, robot juga bawa pensil atau pulpen, ya. Nah, kata pemogram yang bertugas sebagai pemogram bilang gini, bawah 2 langkah. Ingat, bawah 2 langkah. Maka pemogram ngisi 2 langkah, yang robot juga selangkah 2 langkah. Ngerti nggak? Berjauhan tapi ya. Nanti kalau tidak sama hasilnya ibu kurangi nilainya. Kalau sama jadi 100. Jadi antara pemogram dan robot itu harus sinkron. Makanya sebagai pemogram arahannya harus jelas. Ya. Lalu nanti kata pemogramnya, pemogram sambil ngisi ya. Kanan, ingat kanan sebelah kanan sana ya, tuh ada itunya. Ya, rutenya. Kanan 2 langkah. 1, 2. Nanti sama ibu ini tuh poin, ada nilainya. 1 langkah itu 10, 10, 10. Paham nggak? Ada nilainya. Nanti sama ibu dihitung nilainya, jadi totalnya berapa? Harus sama totalnya. Paham sampai sini? Paham. Ya. Oke. Sekarang nah, nilainya coba acuan nilainya. Nilai acuan patokan 1 langkah 10 poin sama ibu kasih nilainya. 100 poin itu untuk 10 langkah menuju bendera. Nih, tanda bendera. Ya. Nilai maksimal adalah 100 poin, ada perbedaan. Contoh, suruh ke kanan, mana ke kiri. Nanti dikurangi nilai 10. Sekarang ibu kasih 2 lembar. Ya, sekelompok 2 lembar. Kelompok tersebut berdiskusi mana yang menjadi robot dan mana yang menjadi pemogram. So, kalian berdiskusi. Ya, ini kelompok 1, 2, 3, 4. Kalian ya, sekarang kalian berdiskusi dulu barangkali siapa nih yang mau jadi robotnya, siapa yang mau jadi programnya. Boleh. Siapa? 3, 2, 2, 2, 3, 2, 3, 2. Sekarang berdiskusi siapa yang mau menjadi robotnya dan siapa yang menjadi pemogramnya. Jangan dulu diisi ya, nanti di depan ngisinya. Ya? Mana yang menjadi pemogram dan mana yang menjadi robot. Kelompok 1 silahkan maju.
Ini menjadi robot. Pensilnya mana? Siap ya. Maksimal harus 10 langkah, jangan kurang ya. Ya, siap? Malah maksimal, jangan lebih dari 10 langkah. Jangan lebih dari 10 langkah. Siap? Tarik ya. Nyaring suaranya ya. Misalnya bawah, benar instruksinya. Bawah, atas, kanan, kiri. Siap? Silakan main. Bawah. Kamu juga ya. Kanan, ke belakang. Oke. Bawah ke belakang. Ke kanan, ke belakang. Yang jelas yang nyari ya. Ke bawah ke belakang. Bawah 2 langkah. Sudah sampai? Belum dong. 1 langkah lagi. Ke bawah 1 langkah. Oke. Ini kelompok. Kita lihat ya. Coba. Sini. Rosi. Ini Rosi pegang. Selaku pemegang yang lainnya pinggirnya. Oke, kita lihat. Pegang kayak gini. Pegang kayak gini. Sini. Oke, kita lihat ya. Ibu akan lihat. Ibu lihat. Oke, ini sama. Ke bawah. Ke kanan. Oke, sama. Ke bawah. Yang lainnya perhatikan. Kanan. Bawah. Kiri. Bawah. Kanan. Bawah, bawah, bawah. Oke, ini 10 poin. 10 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Totalnya 110 poin. Oke, 110 poin. Ingat maksimalnya 100 poin. Itu maksimal. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang kelompok 2 maju. Berbaris dulu sih saya. Kelompok 2. Oke, kelompok 2. Kelompok 2, Ibu mau bertanya, siapa yang mau menjadi pemogram? Cung, pemogram Cung? 2, oke, robot. Silakan ke tempat robot. Siap? Siap gak? Siap. 1, 2, 3, mulai. Bawah Berapa langkah? 1 langkah. Bawah 1 langkah. Ke kanan 1 langkah. Oke. Ke bawah 1 langkah. Ke kiri 1 langkah. Ke bawah 1 langkah. Ke kanan 2 langkah. Ke bawah 2 langkah. Ke kiri 1 langkah. Ke bawah 1 langkah. Ke kanan 1 langkah.
langkah ke bawah satu langkah. Oke, coba di sini hasilnya ya Bu ya. Pegang apakah sama antara robot dan program itu. Kita lihat. Oke. Oke. Bawah kanan, bawah kiri, bawah kanan 2, bawah 2. Oke, sama. Kita lihat hasilnya. 10. Ini tambah besar ya, 130 poin. Kalau kelompok 1 tadi 110 poin, lebih cepat ini mengambil rute yang sangat panjang sampai 130 poin. Artinya ini jaraknya lebih jauh. Kalau ini lumayan lah. Ya, duduk, tepuk tangannya. Kelompok 2 sudah, sekarang kelompok 3. Ayo maju kelompok 3. Kelompok 3 maju. Ya. Coba kelompok 3 siapa yang mau menjadi pemegang? Cung? Pemegang robot Cung? Ya, sok silakan ke tempatnya masing-masing. Siap ya? Udah, sok. Gampang. Yang ini yang perhatikan takut salah langkah. Mulai 1, 2, 3. 5 langkah ke bawah. 5 langkah ke bawah. Hitungnya yang benar. 5 langkah ke bawah. Oke. Ayo, terus. 4 langkah ke kanan. 4 langkah ke kanan. Oke, 5 langkah ke bawah. 4 langkah ke kanan. Terus 2 langkah ke bawah. 2 langkah ke bawah. Terus itu belum nyampe bendera loh. 1 langkah ke kiri. 1 langkah ke kiri. Belum nyampe. 1 langkah lagi sampai tiang benderanya. 1 langkah ke kiri. 1 langkah ke kiri. Oke, sini ke depan. Sini ke depan. Perhatikan. Coba teman-teman yang lainnya perhatikan. Oke, kita lihat. Sama arahnya ya. Sama arahnya, perhatikan Sun. Sama arahnya. Ini mengambil langkah yang luar biasa. 5 langkah ke bawah, 4 langkah ke kanan, 2 langkah ke bawah, lalu ke kiri 2 langkah. Kita hitung. 10. 1 langkah bernilai 10 poin. Ya. Bersih kakinya sih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Siap. Sama kayak kelompok 2. Jadi ini jauh sekali jalannya. Sampai 13, 130 poin. Iya ya. Tepuk tangannya dulu. Sekarang kelompok selanjutnya, kelompok 4. Ini kelompok 4. Dan coba perhatikan siapa yang mau menjadi pemegang. Laki-laki, ini robot. Oke, silahkan kembali ke tempat masing-masing. Siap?
kanan 2 langkah. Terus ke bawah 3 langkah. Kanan 2 langkah. Terus Ke bawah 2 langkah. ke bawah 2 langkah. Terus Kiri 2 langkah. ke kiri 2 langkah. Terus Ke bawah 1 langkah. oh 1 langkah. Maju ke depan. Maju, 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 maju. Maju. Sini. Dandi, pegang. Ya, ini kelompok 4 sedikit tidak sinkron antara pemogram dan robot. Pegang dulu, pegang. Nah, instruksi pertama, pegang, pegang. Ke kanan, ke atasin. Ke kanan 2 langkah. Ini harusnya ke kanan 2 langkah. Benar robotnya, ini pemogramnya yang salah. Nggak boleh kayak gitu, nggak apa-apa jadikan pembelajaran. Kan ke kanan 2 langkah, kenapa kamu ke bawah dulu? Kan langsung. Ya, di sini kita hitung dulu berapa ya. Ini dikurangi. Ya, karena tidak sama jalannya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 10, 11, 12, 13, 130 poin, ya. Tapi ini minus karena jalannya salah. Tepuk tangan tidak apa-apa. Dari tadi kerja kelompok, apakah ada yang mau dipertanyakan? Ya. Ibu tadi sudah mengoreksi nilai-nilainya ya. Ada yang menempuh jarak lebih cepat dan ada juga yang menempuh jarak lebih panjang ya, dengan ditentukan oleh nilai ya. Ada yang nilainya 110, ada juga yang 130. Ada juga yang salah langkah. Ya, perhatikan ke depan. Berpikir runtut dan memberi instruksi yang jelas adalah keterampilan penting dalam hidup. Seperti saat kamu punya tujuan ranking 1, maka kamu akan belajar dengan giat sebagai langkah atau prosesnya. Ya. Kalau kita ingin sesuatu itu harus jelas. Seperti kita memberikan instruksi pun harus jelas. Ketika kita melakukan pemrograman turun 2 langkah, maka kita harus turun 2 langkah. Itu selaku pemrograman, supaya nanti kita akan berhasil. Perhatikan Ibu, ini juga berlaku ketika kamu mempunyai keinginan ingin ranking 1. Apa yang harus kita lakukan? Kalau misalnya mau ranking 1, kita tulis keinginan kita. Keinginanku adalah mendapatkan nilai terbaik. Tempelkan dina tembok. Lalu langkah-langkahnya apa saja ditulis na tembok teh ya, tembok kamar. 1, belajar setiap malam ya. Ketika jam 8 itu waktunya belajar sebelum kita tidur. Belajar dari jam 8 sampai jam 9. Tempel na tembok. Jadi kita udah ada jadwalnya. Ya, langkah-langkahnya sudah jelas sehingga kita akan mendapat keberhasilan. Paham tidak? Oke. Coba Ibu mau bertanya. Hal apa yang paling menyenangkan dari kegiatan hari ini? Hal apa yang paling menyenangkan pada kegiatan hari ini? Bermain permainan. Permainan apa tadi? Main pemrograman dan robot. Oke. Apa yang membuat Wika lebih paham tentang pentingnya instruksi? Apa? Kok penting sih instruksi itu, kenapa? Karena bisa mengendalikan robot.
Karena kita bisa mengendalikan robot. Kalau instruksi salah, nanti robot pun akan melakukan kesalahan. Makanya pentingnya ya, penting memberikan instruksi itu. Bagaimana sih caranya supaya kerja kelompok itu lebih menyenangkan? Berdiskusi terlebih dahulu. Berdiskusi terlebih dahulu ya, supaya hasilnya pun maksimal. Coba perhatikan. Kalian luar biasa ya, kalian sudah mulai belajar menjadi robot dan pemogramnya. Ini harus diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana cara kita melakukan instruksi? Contoh, tahu nggak mie? Tahu nggak mie? Oh, itu mie gelas, ya? Atau mie yang suka diseduh di rumah, mie Indomie sedap dan lain-lainnya. Di situ ada instruksinya nggak cara memasaknya? Ada. Siapkan air dengan 10 mili contohnya. Kalian harus menyiapkan airnya. Lalu nyalakan kompornya, nyalakan. Itu sebagai pemogramnya dibungkus mie. Kita sebagai robot. Kalau kita memperhatikan langkah-langkahnya, maka nanti hasilnya pun akan baik. Mie-nya juga akan enak. Kalau diinstruksi 5 menit ya 5 menit. Supaya apa? Supaya mengembang dengan baik, tidak bantat ya. Kecuali kalau kalian sukanya yang mie bantat kayak gitu. Ketika mau nyeduh susu atau kopi juga sama, ada instruksi. Nah, paham sampai sini? Paham. Ya, sekarang kalian sudah mulai paham mengenai pemrograman dan juga robot yang handal dan hebat ya. Untuk itu, Ibu tutup untuk pelajaran hari ini. Nanti kita akan bertemu lagi di pelajaran selanjutnya, pelajaran coding selanjutnya. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.